Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di YouTube channel Info Diponegoro dalam series di podcast Diponegoro Podcast. Pada episode di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Udah penasaran kan? Yuk langsung kita kepoin. Kali ini kita sudah bersama dengan tamu spesial kita hari ini. Langsung aja yuk. Hai Kak. Halo. Boleh perkenalan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Romadoni Putra Pratama. Saya dari kelas 12 IPS SMA Diponegoro, Panti. Halo, nama saya Ekal Pranata. Saya kelas 12 IPS. Saya berasal dari Diponegoro Panti. Hai Kak Doni, hai Kak Haikal. Halo. Hai. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Sebelum ngobrol lebih banyak nih, boleh nggak sih kita kepo-kepo sedikit tentang kalian berdua? Ya boleh. Boleh dong. Kalian kan siswa dari SMA Diponegoro Panti nih. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin di sekolah? Dimulai dari Kak Haikal. Saya kegiatan di sekolah satu mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler Tarung Derajat. Kalau Kak Doni? Saya mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler Tarung Derajat. Kebetulan kemarin itu menjadi salah satu atlet perwakilan Jember yang mengikuti Porprov Pekan Olahraga Provinsi Kabupaten Jember. Wah keren ya. Kalau boleh tahu kalian ikut cabur apa? Kami mengikuti cabur Tarung Derajat. Karena kami kan di sekolah itu mengikuti ekstrakurikuler Tarung Derajat. Susah gak sih latihannya? Dibilang susah, ya enggak, karena gitu murni fisik. Semua itu dijalani dari hari pertama dari ikut juga institusi. Sebelum ngobrol lebih jauh tentang Porprov nih, boleh gak sih kita tanya tentang keseharian kalian berdua? Boleh dong. Boleh. Mulai dari keseharian di rumah. Nah, Dari Kak Haikal. saya di rumah bantu orang tua nyari-nyari rumput buat makan kambing itu sama ya olahraga sedikit. Untuk Kak Doni sendiri, Saya di rumah itu melakukan fisik secara teratur seperti jogging dan lain-lain lah. sehat ya? Ya, Dan saya- membantu orang tua membenarkan mobil gitu. Kalau kesehariannya di sekolah? ya belajar tugas sama itu PR. Mata pelajaran apa sih yang kalian suka di sekolah gitu? Kalau aku sejarah Indonesia Kenapa itu? karena saya suka sejarah. Untuk Kak Doni sendiri sih? Kalau mata pelajaran yang tidak disukai itu matematika. Karena menurut saya matematika itu rumit buat dihitung. Kalau pelajaran yang disuka itu PAI. Karena kebetulan saya di rumah itu diajarkan agama terus-menerus gitu. Untuk Kak Haikal sendiri nih, Kak Doni sudah ngejelasin yang nggak suka. Nah, Kak Haikal sendiri nih, yang nggak suka apa sih? Pelajaran apa? Sama matematika. Wah, matematika ya. Di guru matematikanya nih harus dikasih tugas yang banyak nih. Oh ya, kan banyak nih sobat di podcast ini yang belum tahu apa sih Tarung Derajat itu. Boleh dijelasin nggak? Tarung Derajat adalah bela diri asli Indonesia berasal dari suku Sunda, yaitu Jawa Barat. Diciptakan dari Kiai Haji Ahmad Derajat, yaitu ketika dia menghadapi kerasnya di jalanan sehingga dia tidak ingin ditindas terus, hingga dibuatlah bela diri Tarung Derajat juga itu. Wah, banyak ya sejarahnya ya Tarung Derajat ini ya. Awal mula kalian ikut
kegiatan tarung derajat? Itu dari diri sendiri atau dari orang lain? Kalau saya dari diri sendiri. Kalau Kang Doni, Dari saya sendiri itu mengikuti dari keinginan sendiri dan dukungan orang tua yang sangat apa ya, intinya itu sangat Sangat menyuruh, mendukung. mendukung gitu buat ikut bela diri. Awalnya kan saya mau ikut silat, tapi sama orang tua janganlah ikut silat, saudara-saudaramu udah silat semua gitu. Jadi didukung ke tarung derajat. iya. Iya, Itu mulai dari kelas berapa sih awal ikut tarung derajat itu? Mas Haikal dulu lah. Kalau aku dari kelas 7 SMP. Wah, udah lama ya. Udah hampir 6 tahun, hampir 7 tahun. Untuk Adoni sendiri. saya mulai mengikuti tarung derajat ini bulan November 2021, tepatnya di kelas 2 SMA kalau nggak salah. Masih lumayan baru berarti. Iya. Sudah hebat ya, sudah mengikuti ajang Porprov. Iya. Nah, sekarang kita tanya tentang Porprov nih. Gimana sih awal mula bisa ikut Porprov? Kami berlatih dulu, terus pelatih memberitahu kami bahwa tahun depan ada kejuaraan Porprov di Jember. Nah, terus kami disuruh seleksi sama kabupaten lain, contohnya Situbondo sama Bondowoso. Di Situbondo sama Bondowoso juga itu ikut seleksi juga di Kabupaten Jember, soalnya kan tuan rumah gitu. Terus habis seleksi itu ya alhamdulillah, walau capek kami terpilih. Kalau Kak Dani? Mengikuti seleksi itu selama waktunya itu tidak ditentukan waktu seleksinya. Namun kami itu giat berlatih, terus berlatih, dan nggak nyangkanya sendiri, saya yang baru ikut 1 tahun ikut seleksi kok langsung terpilih gitu. Hebat loh. Berarti sudah dipercaya dong sama pelatihnya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, gimana sih perasaan kalian terpilih jadi atlet? Seneng dong, seneng Hmm, banget. senang ya. Banyak teman-teman dari luar juga. Banyak. Kami juga ya kenal keluarga baru. Kenal teman dari sekolah-sekolah lain, bisa mengenal lebih akrab lah, saling sharing gitu. Seru lah ya. Ya, alhamdulillah. Gitu lah. Cabur tarung derajat tuh ada beberapa kategori nih. Apa aja sih kategorinya? Ada kategori tarung sama seni gerak. Kalau saya di tarung kelas berat 61 64. Kalau Kak Doni sendiri? Saya mengikuti cabur tarung derajat itu di seni geraknya, tepatnya di seni gerak campuran 4 orang getar. Oh, jadi itu ada 4 orang ya? Iya. Sebenarnya itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ranger putri, kedua itu getar 2 orang, yang ketiga itu getar campuran. Berarti kalian nih di kategori yang berbeda ya? Berbeda. Suasananya gimana sih selama di Porprov? Suasananya gimana ya, meriah, banyak orang, ya rame gitu. Kenalan Seru. baru juga Ya seru juga. Pengalaman baru. Berapa lama sih masa trainingnya itu? Kami 2 bulan. Kami 2 bulan di training. 2 bulan itu PP atau ada penginapan sendiri? Penginapan. Jadi di sana kami juga gimana ya? Difasilitasi. Difasilitasi juga sama ya masih berlatih juga di sana sih. Berlatih fisik, terus kebetulan saya juga fisik saya terus fisik karena saya bobotnya tuh kelebihan gitu. Dari bobotnya itu saya hampir 1 bulan nurunin dari 74 ke 61. Wah, berat ya. Hebat tapi. Selama berapa bulan? 1 bulan. Wah, 1 bulan. Keren sih.
Kalau boleh tahu nih, hal paling berkesan apa yang kalian alami selama di Porprov? Bisa bawa Jember juara. Yang paling berkesan ya. Iya. Kalau Kak Dani? Hal yang paling berkesan itu mulai dari awal TC sampai penutupan cabur Tarung Derajat itu banyak sekali kenangan bagi saya. Salah Contohnya satunya itu dari penampilan itu sangat bahagia gitu, bisa menampilkan ter- hal terbaik dalam hidup. Kami juga gak percaya, kami ini ada anak desa, sekolah di SMA di Penegoro Panti, di desa juga, di desa juga gak percaya terpilih jadi perwakilan Jember di acara Porprov. Pasti bangga banget dong ya. Bangga, bangga, bangga banget. gimana sih perasaan orang tua kalian mendengar Kalau orang tua saya gak percaya, apa itu Porprov? Kalau saya jelasin, Bu, itu Porprov itu kejuaraan provinsi gitu. Terus saya ikut di saya ikut di kelas tarung. tuh Kak Doni sendiri? Orang tua gak nyangka banget gitu. Orang biasanya kan di rumah diem gitu, kata ibu, kata ayah. Terus tiba-tiba habis pulang latihan, pulang seleksi itu ngabarin ke ayah, ke ibu, bilang, Bu, ya saya terpilih seleksi di Porprov nanti, buat Porprov. Tuh, iya tah, masa nggak percaya gitu, sampai apa ya, Gak percaya. hampir pinjam HP gitu buat telepon pelatih. Sampai gitu orang tua, padahal kan ya gitu keseharian saya, diem gak ada omong sama orang tua, tiba-tiba ngomong gitu kok, langsung Gak nyangka ya. iya, sampai mau kejuaraan itu hampir mendekati, saya kan nggak punya baju gitu, baju latihan udah jelek, kata ayah pesen nanti ayah yang bayarin gitu, sampai didukungnya gitu. Didukung banget ya. Bangga ya jadi kalian itu ya, bangga banget, apalagi sekolahnya tuh pasti bangga tuh sekolahnya. Alhamdulillah dari sekolah pun ada dukungan gitu. Dari para guru juga ada dukungan. Kalau boleh tahu nih, lawan terberatnya itu dari mana sih? Kalau saya Argata dari Kota Batu, tingginya tuh 185, setelah saya 169. Jauh di tinggi ya. Jauh, kalah kalah telak lah. Kalau Kak Dani? Kalau di seni geraknya itu lawan yang terberat itu Surabaya, kota Surabaya. Soalnya mereka itu saya lihat di story gitu, Surabaya itu mainnya berat banget kalau latihan itu. Tapi kembali lagi, bagi saya lawan terberat itu menaklukkan diri sendiri. Karena Yes. penampilan kalau nggak pede hancur semua. Iya. Sekarang kita bahas tentang pencapaiannya nih yang udah didapat dari Porprov kemarin. Mulai dari Kak Haikal dulu. Kalau secara tim, kami membawa 2 emas dan 2 perunggu juga. Wah, keren banget. Alhamdulillah. Kalau untuk Kak Dani? Kalau secara individu kami belum bisa lah membawa medali karena kemarin itu sempat ada kendala, khususnya sih? saya sendiri harusnya sudah masuk di final, didiskualifikasi karena hal kecil yang berakibatkan fatal. Kalau boleh tahu kesalahannya itu apa sih? Kesalahan itu dari pakaian. Kami seharusnya itu memakai lengan panjang, sedangkan kami menggunakan baju tarungnya. Jadi sama sang guru itu ditegur, kok seni gerak kok pakai baju tarung gitu. Sampai sempat ofisial pelatih itu dipanggil sang guru. Berarti ketat banget ya. Ya gitulah. Tapi
saya akui disiplinnya itu memang bagus. Jadi pengalaman ya. Jadi Bang ya. Next mungkin ada pekan olahraga lagi, bisa ikut lagi. Bisa dapat kesempatan lagi Ya. buat ikut. Amin. Gimana sih kalian itu membagi waktu buat sekolah, istirahat, latihan, dan di rumah itu? Gimana sih bagian dari Kak Doni? Dari saya sendiri itu kan saya sudah berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam ekstra ini, dan saya itu di sekolah biar diajarkan disiplin. Jadi saya mau nggak mau saya jam segini harus datang latihan. Jika saya tidak bisa latihan, saya jadi izin. gitu. Kalau untuk Kak Haikal sendiri gimana? Kalau saya sih pembagian waktu ya saya disiplin. Kalau waktunya sekolah ya harus sekolah kan karena ada tanggung jawab dari diri saya sendiri juga. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, waktunya latihan ya latihan. Karena saya juga sih di tempat latihan saya melatih sama berlatih juga. Jadi kalian jarang di rumah nih ya? Kalau dibilang jarang di rumah ya jarang di rumah, Persibuk berarti ya. Padat banget ya Bang ya. padat, alhamdulillah padat. Untuk latihannya kalian tuh berapa kali sih dalam seminggu gitu? Kami Dari Kak seminggu Haikal dulu dah. 2 kali, 2 kali. 2 kali. Untuk Kak Doni sendiri? Untuk saya latihan seminggu itu emang 2 kali dari pelatih. Tapi saya untuk mencari pengalaman lebih dalam, mengambil supaya materi itu cepat mateng. saya matengin gitu. Saya paham, hafal. Saya mengambil 4 sampai 5 latihan. Itu di tempat latihan yang sama atau yang berbeda? 2 kali di tempat latihan yang sama, 2 kali itu 4 kali lah di tempat latihan itu yang sama, yang 1 kali itu di sekolah lain. Bareng-bareng sama temannya Iya. dari sekolah lain. Banyak dong kenalan-kenalan dari sekolah lain. Banyak kenalan, banyak teman baru, gitu, banyak saudara baru, Seru lah ya. seru. Apa aja sih suka dan dukanya kalian ikut Ponprof ini? Kalau dari saya, Dari sukanya aja dulu deh. dari sukanya dulu. Ya. Event besar, sama banyak bertemu keluarga baru. Dan jarang juga nih teman-teman yang bisa ikut ya. Iya, kalau dukanya cedera parah. Saya pernah cedera parah di hidung itu saat tes juga di Perprof. Kalau cedera hidung nggak bisa nafas. Kalau kena hantaman 1 kali bisa patah. Seru juga ya. Ya, Tuh Kak Doni sendiri nih. Sukanya sih gitu, bisa mengikuti event besar. Jarang-jarang kan ada event besar Iya. diikuti pelajar gitu. Kalau dukanya itu ya saya itu hampir sempat menyerah, tapi sama orang tua dikuatin lagi, tetap semangat. Ini tanggung jawab kamu gitu, sama orang tua dibilang gitu. Sempat menyerahnya tuh karena Ya capek, badan sakit semua gitu. Kan saya di ajang porpor itu bagian yang intinya itu bagian jadi samsak gitulah. Yang dipukul-pukul ya. Iya, samsak hidup. kalau kata istilah itu samsak bernafas. Memang dari dukungan orang tua itu penting banget ya. Ya kalau menurut saya itu sangat penting karena Restu orang tua. restu itu nomor 1 gitu. Kita udah ngobrol banyak nih tentang Ponprof sama tentang keseharian kalian berdua nih. Apa aja sih pesan yang kalian mau sampaikan di Sobat di podcast kali ini? Jadi untuk pesan teman-teman di podcast ini khususnya untuk SMA dan SMP di Ponegoro, kalian tuh harus aktif dalam kegiatan apapun yang bisa
membuat kalian tuh berprestasi, karena sesuatu yang layak harus diperjuangkan. Kalau untuk Kang Doni? Untuk saya sendiri, jangan pernah malu. Meski kalian itu dari desa, dari kota pun, saingannya itu tetap sama. Sama-sama makan nasi, sama-sama bernafas. Jangan pernah malu intinya. Kita dari desa, angkat bau kita, bahwa kita bisa meraih prestasi demi masa depan. Karena apa ya? Suatu impian jika tidak dikejar itu ya tetap sama, tetap menjadi impian, bukan menjadi kenyataan. Kak Hekel dan Kak Doni, untuk teman-teman mungkin ada yang mau ikut kegiatan tarung derajat nih, bisa daftar di mana sih? Untuk semuanya yang ingin ikut ekstrakurikuler tarung derajat bisa hubungi kami ya, nomornya ada di bawah ini. Itu tadi nomor yang bisa kalian hubungi jika kalian ingin mengikuti kegiatan tarung derajat. Nah, kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih Kak Doni dan Kak Haikal. Sama-sama. Udah main-main di channel YouTube Info Diponegoro dalam series di podcast. Semoga yang kalian sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa Amin. menginspirasi bagi teman-teman di podcast. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya. Saya Pemalaman yang Pangisti. Saya Fitria Fatmawati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.